Betapa indah dan megahnya negeri ini, dengan potensi sumber daya alam yang besar dan berkualitas tinggi. Mengelolanya menjadi produk olahan demi kejayaan bangsa dan negara adalah tugas dan tanggung jawab mulia. PT Antam Persero Tbk atau Antam adalah korporasi global terkemuka yang memiliki diversifikasi atau integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mencoba membacakan hasil laporan analisis laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk dari 2018 sampai 2020. Baik, perkenalkan nama saya Putri Rena Indaswari dengan nomor NIM 1401204410 dari kelas MB 4402. Nah, saya akan coba membacakan profil singkat perusahaan terlebih dahulu. PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah dan publik, dan bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan yang didirikan sejak 5 Juli 1968 ini memiliki kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran sumber daya mineral. Biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauxit adalah komoditas utama perusahaan ini. Selain itu, Antam juga melayani jasa pengolahan dan pemurnian logam mulia seperti jasa geologi. Selain beroperasi di Indonesia, Antam juga memiliki pelanggan di Eropa dan Asia. Antam telah membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional karena luasnya wilayah eksplorasi, berlisensi, perusahaan serta sahamnya besar untuk mengembangkan tubuh biji geologi menjadi pertambangan yang menguntungkan. Baik, saya akan lanjut ke analisis rasio keuangan. Di sini analisis rasio keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada liquidity ratios, capital structure ratios, asset management efficiency ratios, probability ratios. Nah, sekarang saya akan perlihatkan balance sheet aset yang saya temukan di laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk. Di sini adalah balance sheet aset, di mana akan terlihat ada aset lancar dan aset tidak lancar. Ini merupakan data untuk tahun 2020, 2019, dan 2018. Selanjutnya juga ada balance sheet liabilitas. Nah, balance sheet liabilitas ini terdapat liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang untuk tahun 2020, 2019, dan 2018. Selanjutnya juga ada income statement, yaitu terdapat sales, cost of goods sold, profit, dan lain-lain. Di sini juga income statement untuk tahun 2020, 2019, dan 2018. Berikut adalah income statement yang saya dapatkan di web. Mungkin lanjut langsung ke liquidity ratios. Nah, liquidity ratios itu apa? Liquidity ratios adalah berguna untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mengumpulkan piutang, dan perputaran persediaan dengan baik. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada current ratio. Nah, current ratio ini merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar, current liabilities dengan aset lancar, semakin besar semakin baik. Jadi current ratio ini ketika perusahaan current ratio semakin besar berarti maka akan semakin baik. Nah, current ratio untuk perusahaan Aneka Tambang terlihat bahwa semakin tahun current ratio itu semakin menurun. Di tahun 2018 dari data yang saya dapatkan 1,5, terus 2019 ada 1,4 sampai tahun 2020 itu 1,21. Jadi kinerja current ratio itu perusahaannya menurun. Selanjutnya asset test ratio, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar, current liabilities dengan aset yang paling lancar, semakin besar semakin baik. Nah, di sini terlihat untuk asset test ratio-nya
perusahaan mengalami penurunan di tiap tahunnya dari 1,17, 1,108, dan 0,86. Otomatis exit ratio-nya itu mengalami kurang baik ya untuk perusahaan ini, karena di sini ketika exit ratio itu baik dikatakan jika semakin besar. Selanjutnya itu ada inventory turnover, yaitu menggambarkan likuiditas relatif persediaan. Seberapa banyak persediaan yang mengalami perputaran. Semakin cepat, semakin baik. Jadi kalau inventory turnover ini, jika perusahaan itu persediaannya itu relatif semakin cepat, semakin baik kan. Jadi mari kita lihat data yang saya dapatkan. Nah, di sini inventory turnover untuk PT Aneka Tambang terlihat bahwa itu dari tahun 2018 itu mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke capital structure ratios dan asset management efficiency ratios. Nah, yang pertama itu ada debit ratio, yaitu mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin kecil, semakin baik. Jadi, aset perusahaan itu semakin kecil, semakin baik jika dibiayai oleh utang. Nah, di sini, dari data yang telah saya kumpulkan, saya masukkan rumus debit ratio, yaitu total liabilities per total aset. Di sini saya mendapatkan hasil debit ratio-nya itu 2018 sampai 2020, yaitu ada 0,4, 0,39, dan 0,39. Dan karena di sini terlihat katanya semakin kecil semakin baik, ketika dibiayai oleh utang, maka di sini terlihat bahwa memang untuk debit ratio-nya itu semakin lama semakin kecil, berarti perusahaan mengalami perbaikan untuk bagus untuk debit ratio-nya. Selanjutnya ada time interest earned, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Jadi semakin besar semakin baik. Jadi kemampuan perusahaan untuk membayar bunganya itu akan ketika semakin besar maka akan semakin baik. Nah, di sini untuk time interest earned-nya itu dari 2018, 2019, 2020 nampak itu semakin besar. Di sini terlihat 1,1, 2,5, dan 9,14. Maka di sini perusahaan memiliki kemampuan yang bagus ya untuk membayar beban bunganya. Dan kita lanjut ke total asset turnover. Di sini total asset turnover itu adalah mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jadi ketika perusahaan itu menggunakan asetnya efisien, dan maka ketika semakin besar itu akan semakin baik. Nah, terlihat untuk total asset turnover-nya itu terjadi kenaikan di tahun 2019 dan penurunan di tahun 2020. Dan selanjutnya itu ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover itu merupakan mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar semakin baik. Nah, di sini terlihat bahwa fixed asset-nya itu semakin menurun dari tahun 2019 sampai 2020. Jadi kemampuan perusahaan untuk menggunakan fixed asset untuk menghasilkan penjualan itu semakin menurun untuk tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, kita lanjut ke probability ratios. Probability ratios ini yang pertama ada operating return on investment, atau kita singkat jadi OIROI. Mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional. Semakin besar semakin baik. Nah, di sini untuk operating return on investment-nya itu terlihat terjadinya penurunan ya dari 0,1 ke 0,03, 0,06. Berarti untuk operating profit margin untuk perusahaan ini, persentase laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksi itu terjadinya penurunan. Nah, selanjutnya itu ada net profit margin atau NPM, mengukur neto laba per penjualan. Semakin besar semakin baik.
Nah, di sini operating profit margin itu memiliki rumus yaitu operating income per sales. Dan setelah saya masukkan ke data, yaitu dia terjadi penurunan pada PT ini, sehingga mungkin untuk mengukur return of equity-nya untuk perusahaan ini terjadi penurunan. Nah, selanjutnya itu ada gross profit margin. Untuk mengukur laba kotor per penjualan semakin besar semakin baik. Jadi ini untuk mengukur laba kotor per penjualan. Nah, di sini untuk gross profit margin-nya itu ada dari 0,18, 0,14, 0,17, jadi terjadi penurunan dan peningkatan. Dan selanjutnya itu ada return on asset, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin besar, semakin baik. Di sini return on asset-nya itu dari 0,05, 0,06, dan 0,03 itu artinya jadinya penurunan. Nah, baik, sekian analisis keuangan dari PT Aneka Tambang dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.